Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2371. Walter yang putus asa, dikeluarkan dari rumah sakit oleh anak buah Ishak. Setelah dia pergi, semua catatan pengawasan video CCTV tentang dia secara teknis dan sepenuhnya dihapus oleh Ishak. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan data video dirinya di kota Aurus Hill. Bahkan lebih tidak mungkin mengetahui lintasan kegiatannya. Ketika keluarga Walter mengetahui dia hilang, mereka akan datang ke Aurus Hill untuk menemukannya. Mereka akan menemukan bahwa orang ini seolah-olah telah menghilang dari dunia. Sebelum pergi, Charlie menjelaskan kepada Ishak dan memintanya untuk mengatur seorang profesional untuk memberi Walter sedikit merkuri di klorida, yang suka digunakan Walter. Juga menuntutnya segera menempatkannya di alat dialisis setelah dia jatuh sakit seperti ayah Doris Yang. Inilah yang disebut cara memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Untuk beberapa iblis dengan karakter yang sangat korup, metode ini dapat memberikan hukuman yang nyata. Di sampingnya, Doris yang menyaksikan Charlie memutuskan nasib Walter dengan cara yang begitu kejam dengan matanya sendiri. Dia sangat tersentuh. Selama ini, dia mengingat seluruh proses penyakit ayahnya yang menyebabkan kerusakan penyakit lebih lanjut, dan kemudian koma. Dia dapat dengan jelas melihat rasa sakit yang diderita ayahnya. Karena itu, setelah mengetahui bahwa semua ini sebenarnya adalah racun di belakang punggung Walter, dia sangat membenci Walter. Jika saja Walter ditangkap, dihukum, dan dipenjara, dia akan merasa bahwa Walter terlalu murahan. Adapun metode pengobatan Charlie, jika dia adalah Charlie, dia tidak akan berani memikirkannya. Dia tidak akan memiliki kemampuan untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, rasa terima kasihnya kepada Charlie telah disublimasikan ke tingkat yang tak tertandingi. Setelah Ishak keluar dari rumah, Doris menutup pintu. Dia segera berbalik dan berlutut di depan Charlie. Dia terdiam dan berkata, "Tuan muda, terima kasih banyak untuk ini. Jika bukan karena Anda, saya mungkin tidak akan pernah tahu bahwa Walter berada di balik semua ini. Jika bukan karena Anda, saya mungkin tidak akan pernah bisa membantu ayah saya mendapatkan keadilan." Charlie dengan cepat mengangkat tangannya untuk membantunya berdiri, lalu berkata dengan serius, "Ini hanya usaha kecil. Jangan terlalu sopan. Walter ini kejam dan jahat. Aku tidak hanya membantumu, tetapi juga menghilangkan bahaya bagimu dan orang-orang di dekatmu." Doris menghela napas dan berkata, "Aku benar-benar tidak berpikir bahwa Walter akan dapat melakukan hal kotor seperti itu setelah bertahun-tahun menjadi teman sekelas." Ketika dia mengatakannya, dia menyeka air matanya, menatap ibunya yang koma di sofa, dan bertanya, "Tuan muda, apakah ada yang salah dengan ibunya?" Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Bibi dalam keadaan koma sementara. Dia akan bangun dengan menyeka wajahnya dengan handuk basah yang dingin." Setelah berbicara, dia berkata kepada yang lagi, "Kamu bangunkan bibimu dulu. Lalu berikan obat pada ayahmu. Setelah minum obat, ayahmu bisa pulih dengan cepat. Kamu dan ibumu akan tenang." Doris sangat bersemangat, dan berkata dengan cepat, "Baiklah, Tuan muda, saya akan melakukan." Doris dengan cepat berlari ke kamar mandi. Segera, dia berlari keluar dari kamar mandi dengan handuk basah. Dia berjalan ke sofa dan dengan hati-hati menyeka pipi ibunya dengan handuk basah. Setelah beberapa saat, dia melihat bulu mata ibunya bergerak sedikit, dan kemudian dia membuka matanya. Doris, hal pertama yang dilakukan Veit ketika dia membuka matanya adalah bertanya dengan marah, "Bagaimana dengan Walter? Dia menyakiti ayahmu. Jangan biarkan dia pergi." Doris melirik Charlie, dan berkata pada Veit, "Tapi Walter sudah ditangkap. Mungkin dia akan dipenjara selama sisa hidupnya." Veit berkata dengan marah, "Dia membuat ayahmu seperti ini. Hanya saja dia memasukkannya ke dalam penjara terlalu murah untuknya. Jika ayahmu tidak bisa diselamatkan, dia harus membayar nyawa ayahmu." Saat dia berbicara,
Dia mengingat kesulitan dan dosa yang dialami suaminya. Air mata tidak bisa lagi dikendalikan. Dia menutupi wajahnya dan menangis dengan sedih. Doris menghibur. Tapi, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Charlie menemukan semacam ramuan untuk ayah. Jika kamu membantu meminumnya, itu akan menyembuhkan ginjal ayah. Apa? Fight bertanya. Minumkah obat yang bisa menyembuhkan ginjal ayahmu? Ini, bagaimana mungkin? Dikatakan secara medis, bahwa gagal ginjal hampir tidak dapat disembuhkan. Bab 2372. Charlie berkata saat ini, Bibi, bagi kebanyakan dokter, gagal ginjal memang tidak bisa disembuhkan. Tetapi nenek kita meninggalkan resep yang bagus. Tidak terlalu sulit diobati. Benarkah? Fight tak kuasa menahan kegembiraannya. Dan berkata, kalau begitu tolong Tuan Wade mengambil tindakan menyelamatkan suamiku. Dia tidak pernah melakukan hal buruk dalam hidupnya. Dia selalu mengajar dan mendidik orang lain, berbuat baik dan mengumpulkan umat. Sungguh hal yang buruk. Seharusnya tidak berakhir seperti ini. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Doris di sampingnya, meraih tangan Doris yang dengan erat, dan menangis dan berkata, tetapi waktu lebih dari 20 tahun membesarkan Doris. Dia belum melihat Doris mengenakan gaun pengantin dan menikah. Dia belum menikmati kegembiraan berada di keluarga yang sama selama 3 generasi. Jika dia pergi seperti itu saja, Tuhan tidak memiliki mata. Charlie mengangguk saat ini, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Bibi. Jika Paman minum obat yang saya siapkan, dia akan sembuh dari penyakitnya. Setelah dia mengatakan itu, dia menginstruksikan Doris. Doris, belum terlambat. Ambil cangkir dan tuangkan air hangat ke dalam setengah cangkir. Masukkan pil yang saya berikan ke dalam air hangat. Lalu berikan pada ayahmu. Ketika Doris mendengar ini, dia mengangguk. Dan tanpa sadar berkata, oke, Tuan. Ketika kata-kata Tuan Muda hampir keluar, Doris ingat ibunya tidak tahu identitas asli Charlie. Dia buru-buru mengubah katanya dan berkata, oke, Charlie. Terima kasih. Saya akan segera memilih. Setelah Doris selesai berbicara, dia bergegas ke meja kopi. Menggunakan ketel listrik untuk merebus air hangat setengah cangkir. Dia mengeluarkan kotak lilin merah yang diberikan Charlie dari sakunya. Begitu kotak kayu itu dibuka, sebuah pil tidak mencolok terlihat di dalamnya. Namun, meski pilnya tidak terlalu mencolok, setelah kotak dibuka, aroma obat yang menyegarkan meluap dan dengan cepat memenuhi seluruh ruangan. Ini adalah pil penyembuhan yang dimurnikan oleh Charlie. Fight juga mencium bau obat ini. Dia merasakan banyak energi dalam sekejap. Dia kagum. Obat ini aromanya enak sekali. Jauh lebih baik daripada obat tradisional Tiongkok yang pernah saya gunakan. Dengan aromanya, saya merasa jauh lebih nyaman. Doris merasakan hal yang sama. Ketika dia mencium aroma obat ini, dia merasa hidungnya seperti tersumbat. Dan dia tiba-tiba mencium bau mental yang kuat. Dan perasaan itu bahkan bisa mengenai kepalanya secara instan. Pada saat ini, Doris sangat percaya obat ini pasti bisa menyelamatkan ayahnya. Kemudian, menurut instruksi Charlie, dia memasukkan pil obat ke dalam udara. Saat akan menggunakan sumpit sekali pakai untuk mengaduk, pemandangan ajaib terjadi. Pil penyembuh ini segera larut ke dalam air dengan sangat cepat segera setelah dimasukkan ke dalam air. Hanya dalam 2 atau 3 detik, sudah benar-benar larut. Selain itu, udara hangat tidak menjadi keruh sepenuhnya. Masih dalam keadaan tembus pandang seperti air gula merah. Meski warna air sudah menjadi lebih gelap, namun masih terlihat jelas bahwa tidak ada kotoran di dalam air. Hal ini membuat Doris yang tercengang. Karena dia juga sudah berkali-kali meminum obat China, terutama obat China butiran. Dalam kesannya, hampir semua butiran obat tradisional Tiongkok tidak dapat larut sempurna dalam air. Tidak peduli seberapa panas airnya, betapapun kerasnya diaduk. Dan saat meminumnya, akan ada sedikit demi sedikit halus yang tertinggal di dalam cangkir. Namun, obat ini benar-benar larut dalam air dalam waktu singkat tanpa dicampur. Dapat dilihat bahwa obat ini sangat murni sehingga hampir tidak mengandung kotoran. Tercengang, dia menatap Charlie dan bertanya,
Bisakah aku memberi ayahmu minum segelas air ini? Charlie mengangguk. Ya, meskipun pamannya dalam keadaan koma, airnya masih bisa dimasukkan. Baiklah, Doris segera mengambil cangkirnya dan memasuki kamarnya. Ibunya Veit mengikuti. Doris dan ibunya mendirikan sandaran tempat tidur Corwin yang tidak mereka sadari. Kemudian Doris yang menuangkan air hangat yang sudah tercampur dari dalam cangkir ke dalam mulutnya sedikit demi sedikit. Segera setelah itu, adegan ajaib yang menumbangkan semua kesadaran ibu dan anak itu terjadi. Bab 2373. Ketika setengah gelas obat cair itu dimasukkan ke mulut Corwin Yang, istri dan putranya terkejut melihat wajah Corwin yang selembar kertas berubah sedikit kemerahan dalam sekejap. Inilah yang disebut dalam pengobatan Cina sebagai warna qi dan darah. Ketika qi dan darah seseorang cukup kuat, kulit mereka akan cerah dan berkilau. Hampir semua pasien yang sakit parah pucat, bahkan bibirnya setengah berdarah. Itu karena qi dan darah dalam tubuh sudah habis. Itulah yang terjadi dengan ayah Doris, Corwin Yang. Gagal ginjal yang sangat parah telah mengancam nyawanya. Tubuhnya, seperti tanaman yang sekarat, menjadi sangat layu. Namun, tepat setelah cairan obat masuk, tubuhnya mulai mengalami perubahan yang mengejutkan. Adegan ini, di mata ibu dan anak itu, seperti menonton film dokumenter di TV. Dalam beberapa film dokumenter, untuk menyaksikan sifat alam dari depresi di musim dingin hingga kebangkitan bumi di musim semi, mereka sengaja menggunakan kamera untuk memotret time-lapse dan merekam seluruh proses hutan dari musim dingin ke musim semi, lalu gabungkan semua foto menjadi video yang dipercepat. Dengan cara ini, penonton dapat melihat seluruh proses pemulihan semua hal di alam hanya dalam beberapa detik. Pada saat itu, semua orang akan terpesona oleh keajaiban alam. Duo ibu dan anak saat ini menyaksikan keajaiban seperti itu. Ayah Doris, Corwin, telah mengalami perubahan lahir kembali dalam waktu yang sangat singkat. Setelah kulitnya menjadi merah dan berkilau, napasnya juga menjadi lebih kuat. Dari monitor di sebelahnya, dapat dilihat tekanan darahnya, yang awalnya sangat rendah, juga mulai meningkat dengan cepat dalam waktu singkat. Setelah beberapa saat, Corwin perlahan membuka matanya. Pada saat ini, ibu dan anak menangis karena gembira. Doris bertanya dengan prihatin sambil tertawa dan menangis. Ayah, bagaimana perasaanmu? Ayah, Veit, yang berada di sampingnya, juga menangis terseduh-seduh, dan bertanya, bagaimana denganmu? Apa yang kamu merasa lebih baik? Otak Corwin tidak langsung bereaksi, dan dia bertanya kepada mereka, sudah berapa lama aku tidur? Veit buru-buru berkata, sudah berapa lama kamu tidur? Kamu koma beberapa hari. Ah, Corwin bertanya-tanya. Aku koma begitu lama. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Rasanya seperti aku tidur dalam waktu yang lama. Doris, yang berada di sampingnya, bertanya kepadanya. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Corwin berpikir sejenak, lalu duduk tegak dan menggerakkan anggota tubuhnya. Dia berkata dengan terkejut. Rasanya cukup enak. Tampaknya tidak ada yang tidak nyaman sama sekali. Apakah rumah sakit mendapatkan donor ginjal untuk saya? Tidak, Veit berharap. Kamu belum dapat donor ginjal. Berkat teman Doris yang membawa obat ajaib, kamu bangun. Corwin bertanya-tanya. Obat ajaib? Obat ajaib apa? Veit tidak tahu bagaimana menjelaskannya sekaligus. Jadi dia berkata, oh, jangan banyak bertanya. Anda bukan praktisi pengobatan Cina. Bagaimana kamu bisa memahami obat ajaib ini? Kamu harus berterima kasih kepada Tuan Wade. Begitu Corwin mendongak, dia melihat Charlie berdiri di sampingnya. Dia terus berkata dengan penuh terima kasih. Tuan Wade, saya sangat berterima kasih. Charlie tersenyum kecil dan berkata, Paman Yang, jangan terlalu sopan. Doris dan aku adalah teman baik. Ini hanya sedikit usaha. Veit tak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Milikku, menurutku kondisimu sudah baik sekarang. Saya pikir kondisi fisikmu pasti telah meningkat pesat. Saya akan memanggil Dr. Spears untuk datang dan memeriksamu. Doris kemudian bertanya kepada Charlie dengan suara rendah. Tidak masalah dokter datang dan memeriksanya, kan? Bab 2374.
Charlie mengangguk dan tersenyum. Tidak masalah. Tidak ada dokter yang datang untuk pemeriksaan sistematis. Doris bertanya dengan suara rendah. Apa yang harus kami katakan jika dokter bertanya tentang obatnya? Lagi pula, di mata dokter, gagal ginjal ayah saya hampir tidak bisa disembuhkan. Charlie berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Para dokter di rumah sakit Silverwings ini sudah pernah melihat keajaiban medis yang lebih besar. Terakhir kali, Jacob, ayah mertua Charlie, ditabrak mobil dan masuk rumah sakit sebagai orang lumpuh. Semua dokter mengumumkan bahwa dia hanya bisa berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. Dan tidak mungkin lagi bisa merasakan apapun di bawah tenggorokan, terutama bergerak bebas. Namun, dia menyembuhkannya dengan pil penyembuhan yang memungkinkan dia untuk hidup dan menendang di tempat itu. Pada saat itu juga dianggap sebagai keajaiban medis. Saat Charlie menempatkan Dr. Jenius di depan publik, Tuan Anthony Simons, pada dasarnya tak ada yang meragukannya. Tidak hanya tidak ada yang ditanyai, tetapi Anthony membawa masalah pada Ichiro. Saat itu, Ichiro menginginkan resep untuk pil penyembuh. Segera, Fight berlari bersama Dr. Spears, yang sedang shift malam. Begitu Dr. Spears memasuki pintu, dia melihat Corwin duduk di ranjang rumah sakit dengan kulit merah. Dia tercengang dan terpana. Profesor Yang, bagaimana kamu bisa duduk? Corwin berkata sambil tersenyum. Dr. Spears, teman putri saya memberi saya obat ajaib. Saya merasa sangat sehat, dan bahkan bisa duduk. Kalau bukan karena begitu banyak tabung, kabel, dan monitor klip di tubuhku, kupikir aku bisa bangun dari tempat tidur dan memainkan satu set radio senam. Ya Tuhan, Dr. Spears bertanya, bagaimana ini mungkin? Gagal ginjal Anda telah mencapai tahap akhir. Anda dapat bertahan hidup sementara dengan peralatan dialisis. Bagaimana bisa sembuh sekaligus? Saat dia mengatakannya, dia segera berlari dan dengan hati-hati memeriksa indikator fisik Corwin. Semakin dia melihatnya, semakin takut jadinya. Dia bergumam dengan heran. Denyut jantung meningkat, tekanan darah meningkat, dan indikator oksigen darah telah muncul. Elektrokardiogramnya juga normal. Dia mendorong kacamatanya dengan tidak percaya, menatap Corwin dan berkata, Profesor Yang, mari berjabat tangan. Anda dapat meremas tangan saya dengan kuat sehingga saya dapat merasakan kondisi otot Anda saat ini. Baiklah, Corwin segera melepaskan tangannya dan memegang telapak tangan Dr. Spears, menggunakan sedikit kekuatan. Oh, Dr. Spears merasakan kekuatan di tangan Corwin, dan berkata, kamu memiliki kekuatan otot yang bagus. Ini benar-benar luar biasa. Anda berada di tempat tidur selama berhari-hari, kehilangan berat badan dengan cepat, dan disertai dengan masalah serius. Otot-ototnya atrofi, tetapi sekarang ada banyak kekuatan. Sungguh luar biasa. Corwin berkata dengan terkejut. Dr. Spears, apa yang benar-benar kuat? Dr. Spears menduga, itu sangat bagus. Anda harus tahu bahwa banyak pasien dengan gagal ginjal stadium akhir bahkan tidak dapat bekerja dengan kekuatan anak berusia 5 atau 6 tahun. Corwin terkejut sesaat, lalu berkata sambil tersenyum gembira, Dr. Spears, saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Apa? Dr. Spears bertanya. Begitu banyak energi dan Anda tidak menggunakan semua kekuatan. Kamu bisa menggunakan semua kekuatanmu dan aku ingin merasakannya. Corwin mengangguk, dan tangannya berangsur-angsur meningkat. Dr. Spears awalnya masih terkejut, tetapi kemudian ekspresinya secara bertahap menjadi sedikit jelek. Kemudian, dia tiba-tiba berteriak, sakit, sakit. Corwin dengan cepat melepaskan dan berkata tanpa suara meminta maaf. Maaf, Dr. Spears, saya tidak menahan diri. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Dr. Spears menggerakkan tangannya, menggosok tangan yang lain dengan cepat, dan berkata, kamu sangat luar biasa. Saya beberapa tahun lebih muda darimu. Kamu sangat luar biasa. Tanganmu lebih kuat dariku. Saat ini, semua indikator Anda normal. Ini ajaib. Dia berkata lagi, Profesor Yang, tunggu sebentar. Saya akan meminta perawat datang untuk mengambil darah Anda. Kami ingin mengukur kreatinin darah Anda.
Jika kreatinin darah Anda juga normal, maka Anda sembuh total. Bab 2375. Serum kreatinin merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kerusakan ginjal. Semakin tinggi nilai kreatinin serum, semakin tinggi derajat kerusakan ginjal. Pada orang dewasa normal, nilai kreatinin serum umumnya berada dalam kisaran 133. Jika nilai melebihi nilai ini, itu membuktikan bahwa ginjal telah rusak. Setelah skornya melebihi 450, itu dapat dinilai sebagai gagal ginjal. Jika melebihi 700, itu pada dasarnya adalah kategori uremia. Dan pemantauan darah Corwin pada siang hari menunjukkan bahwa kreatinin serumnya telah mencapai lebih dari 1.500. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah sudah benar-benar membaik atau bahkan sembuh, indeks kreatinin serum merupakan standar acuan yang paling penting. Tak lama kemudian, perawat datang. Melihat kekuatan Corwin yang tiba-tiba, perawat itu terdiam karena terkejut. Setelah beberapa lama, dia sadar kembali setelah diingat oleh Dr. Spears, dan buru-buru mengambil darah Corwin. Darah segera dikirim ke laboratorium untuk pengujian, dan hasilnya bisa memakan waktu 20 menit. Sementara semua orang menunggu dengan tidak sabar untuk hasil darah, Corwin mencengkeram perutnya dan bertanya kepada istrinya Fight dengan malu. "Istri, apakah kamu punya sesuatu untuk aku makan?" "Saya sangat lapar. Saya lapar. Perut saya memompa." Fight menutup matanya dan berkata, "Kamu koma akhir-akhir ini, dan perutmu menunjukkan tanda-tanda kegagalan." Dokter mengatakan metode pemberian makanan kerongkongan tidak cocok. Anda diberikan infus larutan nutrisi dengan intubasi melalui hidung. "Aku tidak punya apa-apa untuk kamu makan." Doris di sampingnya berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, apa yang ingin kamu makan? Aku akan mencobanya sekarang." Lalu Doris bertanya kepada Dr. Spears, "Dr. Spears, apakah ayah saya punya stok makanan?" Dr. Spears berkata, "Ayahmu belum makan beberapa hari terakhir, dan tubuhnya perlu banyak makan. Dia harus mengisi kembali nutrisi dan kalori dengan cepat, tapi jangan makan makanan pedas." Corwin berkata, "Dr. Spears, saya bisa makan roti bebek panggang. Akan lebih baik jika aku bisa memiliki semangkuk sup darah bebek." Jika orang Aurus Hill diminta untuk memilih 10 makanan favorit, sup darah bebek dan bakpao bebek panggang pasti akan masuk dalam daftar. Sup darah bebek terbuat dari darah bebek, usus bebek, hati bebek dan bihun yang dimasak bersama. Roti bebek panggang mirip dengan bebek panggang Eastcliff, tetapi bebek panggang digunakan sebagai isi roti dan dibungkus dengan roti. Corwin adalah penduduk asli Aurus Hill. Dia belum makan selama beberapa hari. Saat berpikir untuk makan, dia langsung memikirkan keduanya. Setelah mendengarkan Dr. Spears, dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ini semua baik-baik saja. Tapi jangan taruh paprika di sup darah bebeknya." Doris berkata, "Kalau begitu aku akan memakannya sekarang." Charlie di sampingnya berkata, "Doris, biarkan aku pergi bersamanya." Doris tahu jika dia pergi, Charlie akan sedikit malu tinggal di sini sendirian dan menghadapi orang tuanya. Jadi dia berkata, "Ayo turun bersama." Tepat ketika Charlie hendak pergi bersama Doris, Ibu Doris, Fight, buru-buru berkata, "Hei Doris, Tuan Wade adalah tamu terhormat dan dermawan besar bagi keluarga kita. Jangan biarkan Tuan Wade mengikutimu saat kamu membeli barang. Ada restoran di seberangnya. Anda bisa langsung memakannya dan biarkan Tuan Wade beristirahat di sini." Tepat waktu mengobrol dengan ayahmu. Melihat postur ini, Doris langsung menjadi gugup. Dia sangat mengenal ibunya. Dalam 2 tahun terakhir, dia semakin tua dan semakin tua. Ibunya terus mendesak untuk mencari pasangan yang sudah menikah dan memiliki anak. Lagi pula, di generasi yang lebih tua, wanita harus cepat menikah setelah usia 25. Saat ini, karir dan pendidikan tidak lebih penting daripada pernikahan. Tetapi Doris sibuk dengan pekerjaannya dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya pesatnya M Grand Group yang banyak berkaitan dengan bisnisnya. Justru karena dedikasinya dalam karirnya. Meskipun Doris yang berusia 28 tahun, dia masih belum memiliki hubungan emosional, yang membuat orang tuanya sangat cemas. Bab 2376.
Orang tua tidak jarang menemukan pria yang cocok dengannya sebelumnya. Corwin bahkan ingin memperkenalkan salah satu siswa favoritnya saat itu kepadanya. Tetapi dia bahkan tidak memberikan kesempatan untuk bertemu atau makan bersama. Saat ini, Doris melihat ibunya tampaknya memiliki kesan yang sangat baik terhadap Charlie. Sekarang dia ingin mempertahankan Charlie. Dia pasti ingin meminta beberapa informasi pribadi dari Charlie. Atau bahkan ingin menguji hubungannya dengan dia dan mencocokkannya sedikit. Jadi, dia buru-buru berkata, "Tapi, Charlie seorang pemuda. Ada kesenjangan generasi dengan kamu. Jika kita tidak bisa berbicara bersama, jangan mempersulit orang lain." Fight langsung menjawab, "Lihat apa yang kamu katakan. Meskipun ayahmu dan aku sedikit lebih tua, kami juga tahu banyak tentang anak muda." Pada saat ini, Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak masalah Doris. Kamu pergi berbelanja dulu. Jangan berhenti makan paman. Aku akan mengobrol dengan paman dan bibi." Doris sangat malu. Dia takut ibunya berbicara omong kosong atau bertanya di depan Charlie. Tetapi Charlie sendiri mengatakan dia ingin tinggal bersama orang tuanya. Dia tidak punya cara untuk terus memaksanya. Setelah putus asa, dia berkata kepada Charlie, "Kalau begitu tolong tinggal di sini bersama orang tuaku. Aku akan segera kembali." Saat mengatakan itu, dia mengingat sesuatu, dan buru-buru bertanya, "Sudah larut. Apakah kamu mau pulang? Itu tidak akan menundamu terlalu lama, kan?" Charlie berteriak tangannya. "Tidak apa-apa. Cepat pergi." Doris tidak punya pilihan selain mengangguk. "Kalau begitu aku akan pergi dulu." Setelah selesai berbicara, dia bertanya pada ibunya Fight, "Bu, jangan bicara dengan orang lain tentang Charlie. Aku akan segera kembali." Fight melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, jangan khawatir. Ibu bisa berbicara dengan orang lain tentang apa saja. Hanya ngobrol beberapa kata. Jangan khawatir. Cepat pergi." Doris tidak punya pilihan selain meninggalkan negaranya dengan gelisah. Segera setelah Doris pergi, Fight menatap Charlie sambil tersenyum dan bertanya, "Tuan Wade, berapa umurmu?" Fight memiliki kesan yang sangat baik terhadap Charlie. Bukan hanya karena Charlie melakukan kebaikan yang besar terhadap keluarganya dan menyelamatkan suaminya, tetapi juga karena penampilan dan bakatnya yang bermartabat. Dia tampak seperti puting Doris, yang cocok untuknya. Dia memang orang yang cocok menjadi menantu. Charlie tidak tahu apa yang dipikirkan Fight. Melihat dia mengajukan pertanyaan, dia menjawab sambil tersenyum, "Bibi, kamu tidak harus begitu sopan. Panggil saja aku Charlie. Aku akan segera berusia 27 tahun. Fight mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu Bibi tidak akan bersikap sopan padamu." Setelah berbicara, Fight bertanya lagi, "Charlie, apa pekerjaanmu?" Charlie benar-benar dihentikan oleh Fight sekaligus. "Pekerjaan apa yang saya lakukan? Saya dulunya adalah pria penuh waktu. Melakukan pekerjaan rumah tangga penuh waktu. Tetapi sekarang pekerjaan rumah telah diambil alih oleh Elaine. Tapi sekarang kakinya patah. Aku seharusnya membantu lebih sedikit. Pada akhirnya, saya dapat dianggap telah menghilangkan identitas seorang pria secara penuh waktu. Jadi pekerjaan apa saya sekarang? Wira swasta. Yah, hampir seperti wira swasta. Lagi pula, ada Emgrain Group dan Jiuxuan Pharmaceutical." Memikirkan hal ini, Charlie tersenyum dan berkata, "Bibi, saya memiliki 2 perusahaan kecil. Saya bisa dianggap sebagai wirausahawan." Mendengar ini, Fight tersenyum dan berkata, "Wirausahawan juga sangat baik. Meskipun wira swasta mungkin tidak menghasilkan banyak, mereka relatif memiliki banyak waktu luang. Bagi orang muda seperti Anda, tumpukan lebih banyak atau sedikit bukanlah yang terbaik. Yang penting bahagia dan bebas." Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dan berkata, "Saya selalu berpesan pada Doris, jangan terlalu profesional. Dia dapat menjalani kehidupan yang indah dengan lebih banyak uang dan sedikit uang. Tidak perlu membuat dirinya lelah setiap hari." Tapi anak ini tidak mendengarkan. Setelah mengatakan itu, Fight menatap Charlie dan berkata dengan serius, "Charlie, di masa depan, kamu harus membantu Bibi untuk membujuknya.
Biarkan dia jatuh cinta selagi dia masih muda, memiliki hubungan yang baik, dan berjalan-jalan keliling dunia. Bukankah lebih baik menghasilkan uang dengan kepala tertunduk? Bukan begitu. Bab 2377. Charlie tidak mengerti maksud Fight saat itu. Namun, dia merasa sedikit malu hanya dengan mengatakannya. Bagaimanapun, Doris adalah karyawannya. Meskipun Emgreen Group adalah milik, operasi, manajemen, dan pengembangan seluruh Emgreen Group, hampir semuanya ditangani oleh Doris. Sebaliknya, dia adalah penjaga toko yang lepas tangan. Jika menurut apa yang dikatakan Fight, membiarkan Doris mengundurkan diri karena jatuh cinta dan melakukan perjalanan keliling dunia, itu sama seperti meninggalkan Emgreen Group. Dari hatinya, dia tentu tidak menginginkan situasi seperti itu. Siapa yang bersedia membiarkan orang yang kompeten untuk tidak melakukan hal yang benar dan berkeliling dunia? Namun, dia juga menyadari bahwa dia sedang mengobrol dengan orang tuanya, Doris. Jadi dia hanya mengikuti kata-kata mereka dan mengobrol. Tidak ada yang salah. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Bibi, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Sebenarnya, ketika kita masih muda, kita harus pergi keluar melihat dunia dan lebih menikmati hidup." Mendengar apa yang dikatakan Charlie, Fight tersenyum, mengangguk dan berkata, "Benar sekali. Rupanya Charlie, kamu dan Bibi memiliki ide yang sama. Saat kamu melihat ke belakang, kamu harus membantu Bibi membujuk Doris. Bagaimanapun, kamu juga orang yang bertanggung jawab. Ya, wira swasta memiliki lebih banyak waktu luang. Jika Doris mengundurkan diri atau mengambil liburan panjang, kalian berdua bisa bepergian bersama atau semacamnya." Charlie tertegun untuk sementara waktu, dan tak bisa menahan senyum. "Bibi, waktuku tak sebebas yang kamu pikirkan. Ada banyak hal yang harus saya lakukan." Fight melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dengarkan nasihat Bibi. Jika kamu tidak menikmati hidupmu di usiamu, dan kamu menikah dan memiliki anak di masa depan, kamu akan benar-benar dirantai sampai mati." Fight tak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas, lalu bercerita, "Saya dan suami mengkhawatirkan Doris karena saya mengandung Doris. Pada saat itu, saya pikir akan mudah melakukan persalinan, namun ternyata sangat melelahkan untuk melahirkan. Kemudian, kami pikir semuanya akan baik-baik saja saat menunggu anak itu pergi ke taman kanak-kanak. Namun ketika dia pergi ke taman kanak-kanak, segalanya menjadi lebih merepotkan. Saya harus menjemput dan mengantar setiap hari, juga memperhatikan perkembangan moralitas, kecerdasan, fisik, kecantikan, dan tenaganya. Setelah kelas, saya harus mengajarinya alat musik, tari, dan kaligrafi. Setiap hari, saya mengendarai sepeda dan membawanya ke seluruh Aurus Hill untuk mencari guru les. Saat masuk SD, tidak hanya memperhatikan hobinya, tetapi juga pembelajarannya. Naik ke SMP, dan ujian masuk SMA, tidak ada waktu yang sangat mudah." Duduk di ranjang rumah sakit, Corwin menghela napas dengan emosi. "Ya, sejak istri saya hamil, saya bekerja keras sampai anak saya diterima di universitas. Ini benar-benar saat yang tepat. Saya sudah bekerja keras selama 10 atau 20 tahun ini." Fight menghela napas dan berkata, "Jadi, kalian anak muda harus menikmati hidup selagi muda. Tahun emas terbaik dalam hidup seseorang adalah 10 tahun dari usia 20 hingga 30. Dalam 10 tahun terakhir, kamu telah mengembangkan pandangan dunia yang relatif lengkap, pandangan hidup, nilai-nilai, serta kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah. Bahkan sudah mencapai kemandirian ekonomi sampai batas tertentu, dan kamu akhirnya mulai melepaskan diri dari kendali orang tuamu, dan mengalami kedewasaan. Jika kamu tidak merawat dan menikmati 10 tahun ini dengan baik, kamu pasti akan menyesal nanti." Charlie mengangguk setuju. Saat dia masih muda, dia juga memiliki banyak fantasi liar. Pendidikan orang tua tidak pernah membantunya tumbuh dewasa atau berharap putranya menjadi naga. Ketika dia masih kecil, ibunya selalu memberitahunya, hidup ini singkat dan dunia ini sangat besar. Ibunya berharap dia bisa menjadi orang yang bahagia,
Orang yang bisa bepergian ke seluruh dunia dan akhirnya menemukan kebahagiaan dan menjalani hidup ini. Jika kecelakaan itu tidak terjadi, sumber keuangan keluarga Wade sudah cukup untuk mendukung kebebasan ekonomi Charlie dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Juga cukup untuk mendukungnya mengejar mimpinya ketika dia berusia 20-an. Dan Charlie tidak pernah peduli dengan uang. Jadi ketika dia dewasa, kemungkinan besar dia tidak akan terlibat dalam pertengkaran keluarga. Dalam hal ini, sekarang dia tidak menikmati berkeliling dunia setiap hari. Bab 2378. Mungkin menaklukkan Gunung Everest, atau bermain ski di pegunungan Alpen, berlibur di Prancis, menjelajahi Antartika, atau menyelam di Tahiti. Tetapi kecelakaan itu mengubah lintasan kehidupan menjadi terbalik. Awalnya, dia adalah anak teratas dari keluarga kaya di dunia. Tidak ada lebih dari 100 orang di dunia yang bisa bereinkarnasi dengan baik. Namun, setelah berusia 8 tahun, dia menjadi anak yatim piatu yang paling menyedihkan dan tragis. Dibandingkan dengan anak yatim lainnya, ia menjalani kehidupan yang lebih sulit. Hal ini karena dia tanpa orang tua, dan juga harus tinggal di panti asuhan seperti anak yatim lainnya. Dalam hatinya yang masih kecil, ia masih harus menanggung rasa sakit dari pembunuhan orang tuanya, kebencian yang kejam, dan jurang pemisah yang sangat besar dari surga ke neraka. Dalam sekejap mata, 19 tahun telah berlalu. Bocah laki-laki yang berdiri di depan pintu panti asuhan dan menangis sampai mati kini telah tumbuh menjadi pria dewasa berusia 27 tahun. Seperti yang dikatakan Fight, tahun-tahun terbaik dalam hidup adalah 10 tahun dari 20 hingga 30 tahun. Tetapi bagi Charlie, 7 tahun telah berlalu sejak dekade emas. Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Dalam 7 tahun terakhir, saya belum memiliki kesempatan menikmati hidup. Bagaimana dengan 3 tahun ke depan? Jika balas dendam besar orang tuaku tidak dibalas dalam 3 tahun ini, maka 10 tahun emasku akan berlalu begitu saja. Memikirkan hal ini, Charlie merasa agak tersesat di hatinya. Namun, dia tidak pernah membenci 19 tahun terakhir dalam hidupnya. Meskipun dalam 19 tahun ini, 15 tahun pertama kesepian dan tak berdaya. Lalu 3 tahun berikutnya menderita segala macam kecelakaan. Dapat dikatakan bahwa dia telah merasakan semua kesulitan di dunia. Fight tidak berpikir bahwa setelah beberapa patah kata, Charlie tampaknya sedikit tersesat. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya tidak sengaja mengatakan sesuatu yang baru? Bagaimana perasaan Charlie ini? Sepertinya dia banyak pikiran saat ini. Masuk ke dalam ruangan, Doris yang kehabisan napas. Sambil membawa 2 kantong plastik di tangannya, dia terengah-engah dan berkata dengan susah payah, "Ayah, Bu, Aku membelinya. Makanannya sudah datang. Cepat makan." Melihat menantunya mengoceh, Fight bertanya, "Doris, ada apa denganmu?" Doris berkata, "Tidak apa-apa. Aku berlari sedikit lebih cepat tadi. Saya sedikit kehabisan napas. Saya sedang istirahat sebentar." Corwin berkata dengan sedih, "Oh, apa yang kamu lakukan berlari begitu cepat? Harusnya jalan pelan-pelan saja. Beli pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru." Doris berkata dengan agak tidak masuk akal. "Ayah, kamu tidak lapar? Kamu sudah lama tidak makan. Aku khawatir aku membuat tubuhmu kelaparan." Faktanya, Doris malu untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia berlari begitu cepat karena dia takut orang tuanya akan mengatakan sesuatu kepada Charlie yang seharusnya tidak dikatakan. Itulah sebabnya dia sengaja berlari lebih cepat, mencoba mengompres waktu yang dihabiskan orang tuanya dan Charlie sendirian. Pada saat ini, seorang perawat kecil juga berlari dengan cepat dan berkata dengan terkejut, "Dr. Spears, hasil darah sudah keluar, serum kreatinin cuma 45. Bab 2379. Hanya 45. Mendengar nilai ini, Dr. Spears sangat mengagumkan. Dari 1500 turun 45. Menakjubkan. Bukan, 3 orang keluarga Doris yang lebih sensitif terhadap data ini. Beberapa tahun yang lalu, Corwin sudah mulai menderita uremia. Keluarga yang terdiri dari 3 orang ini telah lama dianggap sebagai penyakit kronis.
Mereka memahami kisaran nilai kreatinin serum. Setiap rentang yang berbeda mewakili jenis keadaan ginjal, dan mereka bahkan lebih jelas. Nilai normal kreatinin serum yang relatif luas adalah antara 40 sampai 130. Jadi, ketika mereka mendengar angka 45, keluarga 3 orang itu menangis karena gembira. Doris ingat satu hal, lalu bertanya kepada Dr. Spears, "Dr. Spears, yang saya ingat nilai 45 bagi orang normal. Itu agak rendah, kan?" Doris benar, nilai 45 hampir minimum. Jadi sebenarnya agak rendah untuk kebanyakan orang normal. Secara umum, indeks kreatinin serum pria dewasa sebagian besar berkisar antara 70 hingga 80 hingga 100. Dr. Spears tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Ini sebenarnya cukup normal. Ayahmu sakit selama kurun waktu ini. Dia kehilangan berat badannya dengan cepat, tubuhnya menjadi sangat kurus, dan dia juga memiliki tingkat kekurangan gizi tertentu. Dalam hal ini, kreatinin serum pasti akan rendah. Saya memperkirakan ayahmu akan dapat mempertahankan nilai optimal sekitar 70 atau 80 setelah perawatan dalam beberapa hari." Seluruh tubuh Doris tiba-tiba terasa sangat rileks. Dia bertanya, "Dr. Spears, apakah kondisi ayahnya saat ini sudah pulih?" Dr. Spears mengangguk dan berkata dengan tegas, "Sudah sembuh. Dia pasti sudah sembuh. Ini luar biasa." Doris sangat bersemangat. Dia berbalik untuk melihat Charlie. Matanya merah. Dia memiliki banyak kata terima kasih untuk diucapkan, tetapi kata-kata itu terasa seperti tersangkut di tenggorokannya. Sebab, menurutnya, kebaikan yang menyelamatkan jiwa seperti ini terlalu besar. Jika dia selalu mengungkapkan rasa syukurnya, dia akan terlihat sangat tulus, bahkan alim. Meskipun Fight tahu suaminya sudah pulih, dia belum sepenuhnya kuat untuk membubarkan diri sebelumnya. Sekarang hasil nilai serum kreatinin telah keluar. Semua keraguan di hati telah sepenuhnya hilang. Dia tidak bisa menahan ledakan air matanya. Segera, dia menatap Charlie, dan tiba-tiba berlutut di depan Charlie. Lalu berkata dengan penuh terima kasih, "Charlie, terima kasih. Aku benar-benar berterima kasih banyak." Melihat ini, Charlie buru-buru melangkah maju untuk berdiri, dan berkata, "Oh, Bibi. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun." Fight tersedak saat ini dan berkata, "Kebaikanmu terlalu berat untuk keluarga kami." Bibi benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Setelah mengatakan ini, Fight menghela napas. "Charlie, Bibi bukan orang bodoh. Obat yang kamu berikan kepada kami memiliki efek yang sangat ajaib. Jika Anda menjualnya kepada orang-orang kaya, itu pasti bernilai banyak uang. Mungkin ratusan, jutaan, bahkan ratusan juta. Itu sangat berharga bagi orang-orang kaya yang nyawanya dipertaruhkan." Meskipun Fight bukan seorang profesor universitas, dia adalah seorang intelektual dari generasi tua. Bab 2380. Peluang menjadi seorang intelektual adalah bahwa meskipun dia mungkin tidak benar-benar memahami masalah medis, dia memiliki persepsi dan penilaian yang lebih akurat tentang banyak hal daripada kebanyakan orang. Doris melangkah maju untuk mendukung ibunya, menangis sambil berkata, "Tapi, jangan khawatir. Charlie menyelamatkan ayah. Aku akan membalasnya sebagai pelayannya di masa depan." Fight mengangguk ringan dan berkata, "Charlie, kamu adalah kulit kayu besar keluarga kami." Corwin, yang berada di ranjang rumah sakit, tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan berkata dengan serius, "Charlie, kamu menyelamatkan nyawa paman lama. Jika kamu membutuhkan seorang paman, tolong bicara padaku." Charlie tersenyum tak berdaya, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan serius, "Bibi dan paman, Doris temanku. Teman harus saling membantu. Doris biasa membantuku. Ini kebaikannya." Doris sangat tersentuh ketika mendengar ini. Dia tahu apa maksudnya Charlie. Dia pasti merasa bahwa dia tidak repot-repot membantu mengelola Emgreen Group. Namun, apa yang dia tahu dengan sangat jelas di dalam hatinya adalah, sudah menjadi tugasku untuk mengurus Emgreen Group, dan itu tugasku. Saya telah menerima gaji dari Tuan Muda. Saya harus melayani Emgreen Group. Ini benar dan pantas.
Jadi tidak dianggap hanya sekadar membantu tuan muda sekali. Juga, tuan muda baru saja melipat gandakan gajiku setelah mengambil alih M Grand Group. Bukankah selama ini aku bekerja keras untuknya? Tepat ketika dia merasa malu, Dr. Spears, yang diam sepanjang waktu, mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Adik laki-laki ini, bolehkah saya bertanya?" Charlie mengangguk dan berkata, "Dr. Spears, silakan bicara." Dr. Spears buru-buru bertanya, "Saya ingin bertanya, obat apa yang Anda berikan kepada Profesor Yang?" "Tentu saja, jika ada rahasia yang tidak dapat saya ungkapkan, saya mengerti 100%. Charlie sedikit tersenyum. "Bukan rahasia. Saya mendapatkan obat ini dari Dr. Anthony Simmons. Tuan Simmons bukan pencipta obat ajaib ini. Dia juga mendapat sejumlah kecil obat kuno ini secara tidak sengaja. Ramuan obat yang telah diturunkan dari nenek moyang ini, jumlahnya sangat sedikit di dunia. Saya beruntung bisa memiliki sedikit." Ketika Dr. Spears mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari, menepuk pahanya dan berkata dengan emosi, "Saya ingat. Terakhir kali juga di rumah sakit kami, ada pasien paraplegia tingkat tinggi. Dia minum obat ajaib yang dibawa oleh Anthony Simmons, dan dia sembuh dalam sekejap. Konon obat yang digunakan oleh para dewa saat itu adalah pil pengobatan Tiongkok kuno yang resepnya sudah hilang. Saya tidak pernah menyangka obat semacam ini akan sangat ajaib. Tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit paraplegia tinggi, tetapi juga dapat menyembuhkan gagal ginjal akut yang irreversibel pada pengobatan mata modern." Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan perasaan menyesal untuk sementara waktu, dan berkata dengan sangat melankolis, "Nenek moyang kita telah mewariskan begitu banyak hal ajaib. Tetapi sayangnya kita tidak dapat menyimpannya dengan baik dan mewariskannya kembali. Jika obat ajaib ini dapat ditemukan kembali dan direproduksi, ini benar-benar merupakan berkah bagi manusia di seluruh dunia." Charlie mengangguk dan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dr. Spears melihat waktu dan berkata, "Oh, ini hampir pukul 11. Aku harus pergi ke orang lain. Saya tidak akan mengganggu waktu kalian lagi." Doris mengantar Dr. Spears keluar. Setelah dia masuk lagi, Charlie berkata, "Paman, Bibi, Doris, sekarang sudah larut. Aku juga harus kembali." Veit berkata, "Oh, Charlie, kenapa buru-buru? Duduklah sebentar lagi." Doris, yang berada di sampingnya, takut ibunya akan menunjukkan terlalu banyak antusiasme terhadap Charlie. Dia langsung berkata, "Bu, ini rumah orang sakit, bukan rumahmu sendiri. Bagaimana Anda bisa meminta seseorang duduk lebih lama?" Dia berkata lagi, "Ayah juga baru pulih sepenuhnya. Ayo kita lakukan prosedur pemulangan dan pulang ke rumah. Rumah sakit membuatku merasa terlalu tertekan beberapa hari ini. Aku tidak ingin tinggal lebih lama." Ketika Veit mendengar ini, dia berkata kepada Charlie dengan sedikit penyesalan, "Charlie, kalau begitu Bibi tidak akan memintamu tinggal lebih lama. Besok, Bibi akan memasak makanan besar di rumah untuk berterima kasih. Kamu harus datang." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.